Mungkin kurang tahu dengan teknologi sapi perah atau gimana gitu, malah kurang apa istilahnya, kurang minat mas. Sebenarnya kalau sudah tahu oh sapi perah itu gini-gini ya yang jelas minat lah kalau orang desa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudar. Salam. Ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kami dari Cak Bimo, Canggukan Bimas Modern Polda, pengen ngobrol-ngobrol nih, Pak. Ini kebetulan sore ya, jadi ngobrol-ngobrol sore. Pas waktunya dari kandang ini mas. Pas waktunya, Pak, saya lihat nih lagi rame-rame orang store susu. Ini KUD nopo, Pak? Ini Koperasi Margo Mulyo, Pak, di Margo Desa Mulyo. Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Oh iya, KUD Wonokerto. Kalau boleh Koperasi. tahu nih, Pak, ini udah berapa lama, Pak, KUD ini, Pak? Saya mendirikan koperasi dari tahun 2000 dan bisa bergabung dengan Nestlé tahun 2011. Iya. Waktu itu kami dapat susu 2.400 dan alhamdulillah sekarang sudah 6.000 lebih. Iya. Bisa diceritakan sekilas, Pak. Awal mula Pak Sudar ini kok jadi peternak susu sekaligus pengurus KUD ini, Pak ya. Koordinator KUD di desa ini, Pak. Ya alhamdulillah saya sendiri dulu niatnya memang benar-benar ingin jadi peternak mas ya. Oh, peternak ya? Ya, dan jadi peternak saya pikirnya kalau belum bisa menguasai pasarnya ya kurang maksimal kan gitu lah. Iya, Dan alhamdulillah saya dengan teman-teman peternak mendirikan koperasi yang tujuannya untuk bisa bermitra dengan PT Nestlé tadi. Dan waktu itu salah satu syaratnya kan untuk jadi pemasoknya Nestlé harus punya badan hukum dan alhamdulillah kami bisa mempunyai badan hukum dan bisa setor dan bergabung sampai sekarang ini mas. Nah, Pak, Pak Sudar ini kan sudah mulai tahun berapa, Pak, beternak sapi, Pak? Tahun 92 saya. 92 Semenjak ya, Pak? lulus dari sekolah SMA saya dulu. SMA ya? Iya. Saya lihat, saya dengar Pak Sudar pernah dapat penghargaan ini, Pak. Itu penghargaan bidang apa aja ini, Pak? Ya dari apa itu? Dari Nestlé juga ada. Ya. Maksudnya salah satu apa istilahnya apa yang peternak muda yang semangat itu apa namanya? Oh, entrepreneur ya, Pak ya? Ya itu. Peternak muda semangat. Tapi saya dengar, saya browsing ini ada yang dari mana itu? Dari Ciputra Entrepreneur ya, Pak ya? Ya, Ciputra Entrepreneur itu ya? Itu tentang apa sih, Pak? ya tentang gimana Pak ya? Waktu itu kan istilahnya ada undangan ke Jakarta itu ya. Iya. Ya kan Jakarta ada berbagai macam perusahaan seperti perusahaan karet, perusahaan sawit, terus perusahaan susu, termasuk Nestlé dan alhamdulillah saya ditunjuk Nestlé untuk mewakili peternak dari Jawa Timur ya untuk berdialog dengan Pak Yusuf Kalla waktu itu. Pak Yusuf Kalla langsung ya, Pak? Iya, Ya? Pak Yusuf Kalla ya. Jadi secara nggak langsung udah diakui lah nih, Pak. Ya, Tapi kan pernah tujuannya dialog. jelas ya, Pak? Iya jelas. Ikhlas untuk bangun desa ya, Pak? ya? Iya. Makanya saya melihat Pak Sudar di sini nyaman sekali nih, Pak, tinggal di desa ini, Pak. Wes, Ya kita nikmati lah. Mas. nikmati ya. Iya. Panennya kan merahnya kan cuma kerjanya sibuknya pagi sore ya, Pak ya. Iya tetap ya harus disiplin lah gitu. Oh iya. Sebelum bergabung sama Nestlé, Saya store kemana, Pak? mitra kerja dengan salah satu koperasi dulu lah ya. Oh, koperasi. Iya. Enak mana, Pak? Gabung sama Nestlé apa? Ya tetap enak gabung langsung sama Nestlé. Oh, sendiri ya. Iya, Jadi sendiri kan birokrasinya cuma bisa langsung masuk. Iya, Pak, bisa niki langsung. KUD-nya ada berapa orang anggotanya, Pak? Kalau Cuma boleh tahu sedikit nih, Pak ya. Cuma 70 lah katakan yang 70. Iya. Untuk 70 ini tapi rutin untuk suplainya, Pak. Kapasitas Iya. bisa berapa, Pak, sehari? Kapasitas 6.000 lebih sehari dengan 6.000 populasi sapi semua sapi pedet sama induknya sekitar 1.200-an. 1.200. Iya. Untuk jumlah sapinya, Pak, dari 70 itu? Ya itu 1.200 saja, 1.200 Pak. sapi ya? 1.200 sapi, induknya sekitar 600 sampai 700 lah. Lumayan, Pak. Kalau produksi susunya, Pak? Produksi susunya rata-rata di peternak ya sekitar 12 liter, Pak. Ya. 12 liter ya? 12 liter. Jadi kali 12 liter kali 1.200-an ya, lumayan ya, Pak ya. Berarti salah satu Nah, yang diperak kan cuma sekitar 600, 500 sampai 600 ya. kan yang laktasi. Jadi ketemu berapa nih, Pak? Total Ketemu susu hasil produksi 6 ribuan ya, Pak. 6 ribu 6.000 lebih. ya? Ya, 6 ribu liter. 6 ton ya satu truk Iya, ya. 6 ton ya. Dulu saya lihat ini kan prinsipnya KUD ini kan mesejahterakan anggotanya ya, Pak. Ya. Salah satunya ya, Pak ya. Ya. Awal tujuan yang pertama kan pasti Pak Sudar pengennya masuk di Nestlé kan. Ya. Pasti ada tujuan lain nih, Pak. Ya. Selain itu, Pak. Nopo, Pak? Ya tujuannya di Nestlé, masuk di Nestlé ya kalau saya lihat-lihat Nestlé ya mau apa istilahnya
mempunyai prinsip menciptakan manfaat bersama tadi, Mas. Jadi Manfaat ya, bersama ya, Pak, ya? binaan dan fasilitas-fasilitas dari Nestle ya sangat banyak yang kami dapatkan memang ya. Seperti subsidi segala macam untuk istilahnya untuk kebutuhan kenyamanan sapi lah, Nestle ya memang menjembatani ya. Jadi benar-benar ada bimbingan terus nih, Ya, Pak? terus memang ya. Biasanya dari pembinaan dari perusahaan Nestle itu berapa sebulan sekali atau tiap hari atau gimana, Pak? Aduh, sebenarnya kalau memang diperlukan ya tiap hari pun Tiap bisa. hari, Pak, ya? Iya, tiap hari. Ada terus ya, Pak, ya? Ada terus ya. Ya Jadi- paling tidak maksimal nggak sampai 1 bulan lah ada kunjungan segala macam pengarahan-pengarahan itu. Ya. Dengan adanya seperti ini, Pak. Awalnya di sini peternak sapi ada berapa sih, Pak? Kalau boleh tahu nih, Pak. Dulunya ya banyak peternak sapi potong kan gitu. Oh, sapi Pak. potong, Ya, Pak? sapi putih-putih itu orang tua dulu kan begitu. Iya, iya. Berhubung apa istilahnya sudah tahu ternak perah itu hasilnya dari susunya dan juga menghasilkan pedet ya banyak yang ganti ke sapi perah tadi. Itu prosesnya berapa lama? Iya. Ini pasti Pak Sudar jadi salah satu inisiator nih, Pak. Ya prosesnya Mungkin- tetap panjang tapi kita tetap Iya. optimis, Mas. Ya. Mungkin ada tips apa ya, cara-cara dari Pak Sudar untuk mengajak masyarakat berubah ini, Pak? Dari sapi potong ke sapi perah ini, Pak. Ya itu tadi kalau saya pribadi, Mas, ya karena ya saya memang fokusnya di sapi perah. Iya. Kalau sapi perah paling tidak ya kita punya hasil dari susunya. Iya. Yang kedua kita ada punya hasil dari pedetnya. Ya, pedetnya katakan untuk tabungan untuk kebutuhan sehari-hari dari susunya sudah cukup lah, Mas, kalau kebutuhan hidup orang desa. Kebutuhan sehari-hari ya, Pak, ya. Ya. Berarti kalau bisa disampaikan istilahnya kebutuhan bulanan untuk kebutuhan diri sendiri keluarga itu cukup ya, Pak, ya? Alhamdulillah sudah cukup. Alhamdulillah ya. Ya. Dan ini dirasakan sama anggota koperasi semua ya, Pak, Ya ya? jelas ya. Memang saya lihat ini koperasi kan secara nggak langsung menjembatani gitu ya, menjembatani antara masyarakat dengan perusahaan yang mungkin masyarakat ini kan susah kan, Pak, kalau untuk masuk perusahaan sendiri kan. Ya. Nah, Nestle ini ngontrol juga, Pak, 70 peternak Iya, itu. Pak, ya selalu ngontrol sampai di kandang peternak pun ya tahu semua petugas Nestle. Ya. tahu Kontrol, semua. mengasih pengarahan gitu yang tujuannya untuk kebaikan bersama lah itunya gitu ya. Kan kita ngobrol dari susu ya, Pak, ya, susu Iya. sapi. Kan kita ngerti nih, Pak, namanya sapi itu kan makannya banyak itu, Pak. Makannya banyak, kotorannya banyak pasti kan, Iya. Pak. Nah, sekarang saya mau ngomong dulu nih dari makanannya nih, Pak. Ya. Makanan sapinya dapatnya dari mana, Pak? Tercukupi nggak sih, Pak? Ya tercukupi ya. Ya Dari mana kadang aja? ya asalnya gimana ya. Kalau kita nggak punya lahan sendiri, kita ya bisa bermitra dengan petani. Maksudnya petani rumput kan gitu ya. Petani rumput ya? Petani rumput. Nah, kalau sudah tercipta petani rumput ya alhamdulillah peternak sapi perah ini ya gampang ya. Belinya sudah ada yang apa istilahnya yang masuk kan gitu. Iya. Seperti di daerah kami ini banyak memang peternak yang apa istilahnya kerjasama dengan petani. Sudah sampean yang nanam, saya yang beli, dan alhamdulillah dengan tercipta hal-hal semacam itu ya bisa berjalan semuanya. Berarti kan secara nggak langsung nih, Pak. Secara nggak langsung tercipta efek samping ya, Pak, ya? Ya, Multiplier iya. efek nih, Pak, ya? Ya. Jadi orang yang nggak ternak sapi, ya wis. Jadi petani rumputnya Jadi petani rumput. bisa. Dan ya. itu di Pasarnya fasilitasi semua ya, Pak, ya? Fasilitasi semua ya. Terus KUD ini kan sistemnya dia istilahnya mensisirakan anggota ya, Pak. Pasti Ya. ada ADRT-nya ya, Pak, ya? Iya. Rapat tuh ada, Pak? Rapat Wah, ya koperasi. tetap kewajiban ke pemerintah, ke negara ya tetap dijalankan. Pasti ada ya, Pak, ya? Seperti suatu contoh ya RAT ya wajib kan kalau gitu ya. RAT wajib ya? Iya. Tapi saya kayaknya kalau di desa tuh lebih cocok koperasi ya, Pak, ya? Iya, sebenarnya ya namanya milik bersama kan kita untuk kesejahteraan bersama. Nah. Iya. Ya di situ ya, Bang ya. Nah, itu dari segi makanan, Pak. Nah, saya mau nanya nih, Pak. Tadi kan habis makanan ada kotoran nih, Pak. Iya. Kotorannya kan banyaknya minta ampun itu, Pak. saya kadang kalau lihat sapi, ini pasti nek mangannya akeh pasti Kotorannya numpuk kan pasti gitu. numpuk. Ya. Dialihkan kemana nih, Pak? Boleh tahu nih, Pak, kotorannya, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, ya kalau kotoran tadi dia apa istilahnya dikelola dengan benar. Sebenarnya ya nggak sampai menumpuk, nggak sampai apa istilahnya mencemari sekitar kan gitu. Iya. Satu contoh kalau di sini pertama dibuatkan biogas. Ya terus untuk biogas. bagian untuk gas tadi yang untuk masak. Iya. Terus yang kedua dibuatkan bak penampungan untuk kotoran gitu. Oh, gitu. Jadi kotoran tadi
bercampur dengan air yang untuk memandikan, langsung dipompa ke lahan, ya itu kan sudah jadi pupuk. Oh jadi pupuk ya? Jadi pupuk. Untuk rumputnya juga bagus, untuk tanaman yang lain juga bagus. Gratis gitu ya. Jadi udah hilang semua ya Pak? Hilang semua ya. Nah, saya tertarik tadi Pak Sudar ngomong biogas Pak. Ya. Biogas ini teknologinya dari mana Pak? Kok bisa ada pikiran ke biogas itu Pak? Ya kan ada pembinaan dari Nestle tadi Pak. Oh, ada pembinaan lagi? Iya, dari binaan dari Nestle, bahkan Nestle nyubsidi kan gitu. Oh, subsidi? Iya. Ada pelatihannya juga Pak? Ada Pak ya. Untuk biogas ini berarti setiap peternak atau ada tempat sendiri Pak? Ada tempat jadi satu untuk biogasnya atau masing-masing peternak? Masing-masing peternak ada ya. Ada ya Pak ya? Ada ya. Tapi ada yang masih belum ya Pak ya? Ada di sini kalau di anggota kami Margo Mulyo ini sudah 80% pakai biogas semua. Biogas Pak? Jadi masaknya pakai biogas Pak? Pakai biogas. Alhamdulillah sudah apa istilahnya nggak pakai LPG segala macam itu ya berkurang lah yang pakai LPG segala Berarti kan macam. secara nggak langsung biaya hidup turun lagi Pak ya? Ya iya. Saya tertarik ini Pak. Jadi saya melihat ini sangat banyak sekali nih Pak ya, pola pembinaannya Pak. Iya. Berarti mulai awal sampai akhir nih Pak? Iya, A sampai Z lah dari A pembinaan. sampai Z. Nah, dari 70 peternak ini Pak sekarang, Iya. ada nggak mungkin masyarakat yang ingin beternak lagi nih Pak? Beternak sapi perah ini ada nggak masih Pak? Ya yang jelas ya ada. Kadang Ada, ya, Pak, ya? kendalanya kan ya masalahnya dari apa istilahnya dari tempatnya mungkin kurang memadai ya jadi malah nggak jadi peternak. Terus kadang masalah istilahnya gimana ya nggak punya lahan tadi ya juga kendala nggak bisa jadi peternak. Tapi ya alhamdulillah kalau apa istilahnya orang tersebut punya semangat sebenarnya ya bisa. Tapi kadang-kadang ya ada yang apa istilahnya ya mungkin kurang tahu dengan teknologi sapi perah atau gimana gitu, malah kurang apa istilahnya kurang minat Mas. Sebenarnya kalau sudah tahu oh sapi perah itu gini-gini ya yang jelas minat lah kalau orang Iya. desa sebenarnya ya. Pandemi kemarin kan kalau nggak salah bulan Maret ya Pak ya, mulai pandemi ya, Iya, bulan COVID Maret itu ya Pak ya, sekitar ya pokoknya ya sekitar Januari iya di bulan Maret lah ya. Makanya saya mau nanya Pak, ini masyarakat ada pengaruhnya nggak Pak? Ya alhamdulillah nggak berdampak sama sekali kalau di peternak Nggak berdampak ya? sapi perah ya. Jadi nggak ada dampak ya. masyarakat yo makan Aktivitas seperti sebelum ada pandemi tapi ya tetap memakai protokol kesehatan. protokol kesehatan. Ya, Jadi protokol seperti- kesehatan tetap Tetap dipakai, Pak? dijalankan ya seperti pakai masker, terus sering cuci tangan, terus jaga jarak kan gitu Mas. Iya. Dan alhamdulillah Nestle sendiri tidak pernah menghentikan pasokan susunya dari peternak, dari koperasi. Oh, gitu. Jadi ya aman-aman saja lah. Jadi semua produksi diterima ya Pak? Semua produksi diterima. Biasanya kan kalau lagi pandemi ini perusahaan banyak yang moh-moh ini Pak, moh-moh kan Ya, itu. alhamdulillah semua susu tetap diterima. Iya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Tetap ya. ya kalau protokol kesehatan ya wajib lah namanya ya Iya. memang protokolnya harus gitu. Jadi kalau dilihat selama pandemik ini, yang lain kan lagi banyak masyarakat ini terus terang nih Pak, banyak buruh yang di PHK kan gitu kan Pak, banyak masyarakat yang nggak punya kerjaan gitu. Tapi kalau saya lihat mungkin secara nggak langsung gambarnya 6 bulan ini masyarakat di sini nggak ada perubahan ya Pak ya. Alhamdulillah peternak sapi perah aman. Nah mungkin itu Pak yang bisa jadi motivasi rekan-rekan yang di kota ini Pak, Ya, biar balik ke desa, bangun desa kan gitu tuh Pak. Ya, Penurunan produksi nggak ada ya Pak? nggak ada Pak, ya. Malah lebih-lebih ya Pak ya? Tetap aman ya. Nah, itu dia. Tapi kalau dari koperasi mungkin ada masyarakat yang pengen ngerti beternak sapi, masih difasilitasi Pak ya, Waduh diajarin ya juga tetap ya. dikasih Pak. Ya, Gitu, yang, Pak. yang kita apa istilahnya digabungi yang nggak rugi tambah untung kan gitu. Nah, itu ya. dia. Mungkin ini jadi motivasi Ya. anak-anak muda sekarang nih Pak, Ah, iya. biar bangun desa lah kasarnya kan. Ah, iya. Kerja di desa itu enak sebenarnya Pak ya. Iya. Dengan fasilitas yang ada, kita tinggal mencari peluang ini ya Pak. Nah, ya potensi di desa itu apa? Marilah kita manfaatkan untuk menciptakan Jadi, lapangan pekerjaan. Secara nggak langsung beternak susu sapi perah ini menghidupkan perekonomian ya Pak. Ya, Mulai dari alhamdulillah ya. mulai dari pertanian, Iya. susunya, sapinya, malah biogas lagi nggak pakai gas ya. Iya. Berarti secara nggak langsung nggak ada yang beli LPG nih Pak. Alhamdulillah enggak ya. Karena kan
kebutuhan dasar. Namanya kalau di rumah kan ibu-ibu seneng masak loh Pak. Masak kalau udah gasnya habis. Ya alhamdulillah dengan biogas ini nggak ada yang kehabisan gas ya Pak ya. Waduh, nggak sampai ada Pak ya. Jadi beternak yang enak, masaknya juga enak ya Pak. Iya. Nggak bingung ya. Jadi istilahnya kalau peternak di sini cuma kebutuhannya hanya listrik aja Pak ya. Listrik ya. Sama air. Ya, Pak. Listrik sama air. Ya. Itu saya melihat dari multiplier effect, fasilitas yang diberikan oleh Nestle ini sangat besar ya Pak ya. Jadi benar-benar Ya alhamdulillah. kalau Pak Sudar ini perusahaan ini berarti secara nggak langsung kemanfaatannya banyak ya Pak ya. Iya Pak aja. Saling sinergi ya Pak. Iya. Nah, contoh ini kan saya lihat masyarakat datang nih Pak. Datang buat susu ini Pak. Nah, ya. Nah, saya lihat masyarakat buat susu ini, saya juga bingung ya Pak. Gimana ini kan susu sapi sebanyak ini, meriksanya gimana kan gitu kan, bawanya gimana. Sudah diajarin penuh tuh Pak karyawannya gitu ya? Ya alhamdulillah ya harus bisa kan gitu ya. Makanya karyawannya juga bisa, peternaknya juga bisa memahami susu itu harusnya begini, proseduran susu gini ya. Saya kira ya nggak ada masalah kan gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi secara nggak langsung benar-benar terdukung semua ini Pak ya. Iya. Alhamdulillah nih Pak. Jadi prinsipnya bangun desa ini Pak. Jadi, bangun desa. Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat untuk Iya. orang banyak. Pak, mungkin ada dari Pak Sudar mau menyampaikan khususnya kepada masyarakat warga desa ya. Saya juga dari desa Pak, Ibu Bondowoso desa. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Sudar dalam artian supaya masyarakat ini termotivasi Pak untuk usaha peternak susu sapi perah nih Pak. Monggo Pak. Ya buat saudara-saudara yang di desa, ya marilah kita ciptakan lapangan pekerjaan yang ada di daerah kita masing-masing, yang potensi di daerah kita masing-masing dengan beternak sapi perah. Masalahnya gimana ya? Beternak sapi perah ini ya pertama ya dapat susunya, yang kedua dapat pedetnya. Ya sepertinya ya cukuplah untuk kehidupan di desa. Ya, marilah sama-sama kita belajar untuk membangun sapi perah ini dengan benar, yang tujuannya kalau benar ya memang pendapatan kita juga makin tinggi ya. Ya, memang namanya mungkin kita kalau niatannya dari yang ikhlas, insya Allah akan berkah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah amin ya. Mudah-mudahan situ ya Pak. Iya Pak. Ini saya terima kasih waktunya ini Pak. Ganggu Pak Sudar ini lagi sibuk melayani masyarakat yang mau setor ini Pak, setor sapi ini Pak. Gak apa-apa ya. Terima kasih waktunya di sini Pak. Kami dari Cak Bimo sangat beruntung sekali Pak mendapatkan ilmu di sini. Ya. Dan ternyata petani-petani sini dapat pembinaan yang khusus dari perusahaan yang saya kira mungkin selama ini tidak ada simbiosis mutualisme yang bagus. Ternyata ini sangat membantu sekali ya Pak ya. Iya, Sehingga masyarakat desa bisa perekonomian sudah tumbuh ya Pak ya. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini peternak sapi perah di Desa Wonokerto khususnya dan Jawa Timur umumnya tidak ada masalah. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan seperti pakai masker, sering cuci tangan, dan alhamdulillah Nestle sendiri tidak pernah menghentikan pasokannya dari peternak. Dan kami selaku peternak sapi perah tidak berdampak apapun dengan adanya pandemi. Jadi di sini berarti efek salah satu keunggulan dari sapi perah ini juga ada ya Pak? Alhamdulillah ya. Mau ada pandemik atau tidak ada pandemik, tetap jalan terus nih Pak. Ya. Ya, kembali lagi Pak, kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir kan Ya, Pak. amin, Virus-virus ya. ini nggak kelamaan lah Pak. Ya. Tapi tetap kita, karena kan saya lihat susu ini salah satu makanan 4 sehat 5 sempurna ya Pak ya. Iya. Untuk meningkatkan imun berarti ya. Ya. Nah, saya ngomong-ngomong nih Pak, selain nyetok susu ini, apa juga minum susu juga ini Pak? Wah ya tetap minum Pak. Oh, tetap minum ya. Saya pikir untuk meningkatkan imun tadi. Saya pikir nampung aja nggak minum ini Pak. Ya wajib lah gitu kan. Wajib ya. Gitu, ya. Terima kasih obrolannya
ringan dan berat ini, Pak. Berat tapi informatif ini, Pak. Ya. Itu dari kami, Pak. Ya, Matur nuwun waktunya di tempat yang ya lumayan cerah ini, Pak. Di desa ini, Pak, di desa di KUD ini. Semoga KUD ini semakin besar, membawa berkah buat Ya. masyarakat sekitar Ya. dan mungkin masyarakat yang belum bekerja atau bertransformasi ke sapi perah, segera bertransformasi ke sapi perah, Pak. Mumpung ada Pak Sudar di sini ya. Jadi saya kiri, Pak, matur nuwun. Kami dari Cak Bimo mengucapkan terima kasih. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama, Mas.